Wa qala alladziina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak berilmu mengatakan, apa sih ilmu itu? Nah, kan pertanyaannya, wa qala alladziina la ya'lamun, mereka yang tidak tahu, tidak mengetahui, tidak punya ilmu. Maksudnya apa? Padahal kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, sebagian dari mereka yang tidak punya ilmu itu adalah orang yang diberikan kitab. Orang-orang ahlul kitab. Dia punya kitab suci. Kok bisa dibilang orang-orang tidak berilmu? Atau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, orang-orang yang disebut itu adalah orang-orang Arab pada masa jahiliyah, yang sebagian di antara mereka itu punya ilmu juga. Lalu kenapa Allah? Lalu kenapa Allah judge, ya, atau menyebutkan, menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang tidak berilmu, padahal punya kitab. Kemudian juga sebagian di antara mereka orang-orang jahiliyah itu berpengetahuan, ya. Tapi kok di ayat ini Allah nafikan ilmu dari mereka. Bapak-bapak, saudara sekalian, kalau kita belajar dulu bahasa Arab, ya, kalau tidak salah yang namanya al-ilmu adalah idrakus syai' ala haqiqatihi, mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaannya. Jadi ada dua hal di situ. Tidak sekedar mengetahui, artinya punya informasi, tapi harus ala haqiqatihi, yaitu sesuai dengan kenyataan. Makanya lawan daripada ilmu itu namanya jahil. Dan yang namanya jahil itu bukan hanya orang tidak punya pengetahuan, tapi juga ada orang yang punya pengetahuan tapi tidak sesuai pengetahuan itu dengan kenyataannya. Kita ketemu orang misalnya nanya, Pak, saya mau ke Lembar, Pak, lewat mana saya, Pak? Ada yang mengatakan, wah, saya nggak tahu. Ya itu namanya jahil, ya. Memang dia tidak tahu. Ada yang mengatakan, oh, ke Lembar itu Bapak dari sini Islamic Center terus ke timur sana, terus begitu sampai Labuan Lombok nyebrang, nanti terus sampai ujung, itu sudah namanya Lembar. Nah, yang begini ini juga namanya jahil. Bukan karena dia tidak punya pengetahuan, tapi ada pengetahuan atau informasi, ya, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama itu tadi itu, kalau yang betul-betul tidak tahu sama sekali, ibaratnya blank, ya, itu namanya apa? Jahlun basit, ya. Memang nggak tahu, itu gampang urusannya, tinggal diberitahu aja gampang. Jadi kalau orang betul-betul tidak tahu, ya tinggal diberitahu. Biasanya dia kalau masih ada hati, dia ikut. Itu lebih gampang. Yang kedua itu namanya jahlun murakkab. Dia tidak tahu, tapi dia mengira dirinya tahu. Nah, ini agak repot. Kalau berdakwah pada jahil basit itu lebih gampang. Berdakwah pada jahil murakkab itu lebih susah, karena dia sudah punya informasi yang salah di kepalanya. Jadi prosesnya dua kali, cabut dulu yang salah, masukkan yang benar. Tapi kalau jahil basit itu gampang, dia kosong, masukkan, jadi satu prosesnya. Makanya kata mahfuzat itu at-ta'allum fis shighar, apa katanya? At-ta'allum fis shighar apa? Kan naqshi 'alal hajar. At-ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma'. Jadi
Belajar pada saat masih kecil itu seperti menulis di atas batu. Lebih gampang. Belajar atau mengajar. Nah, lebih mudah. Yang kita ajar itu kalau dia masih kecil lebih mudah karena dia masih gampang dibentuk. Nah, tapi kalau sudah tekes, udah tekes, itu kanaqsyi 'alal ma'. Kelemak tebadak, kekelem wah lupa ya. Pagi diberitahu, sorenya udah bingung dia. Jadi kalau sudah usia kita semakin tua, itu sudah semakin banyak hal-hal masuk ke kepala kita. Jadi begitu kita diberitahu sesuatu, itu dia perlu berkelahi dulu dengan apa yang di kepala kita. Kadang-kadang kalau al-maurusat, ya, sesuatu yang salah itu sudah mustahkamah, dia udah melekat, maka susah yang baru itu untuk bisa menggantikan. Ya, jadi tegel kalau bahasa Sasaknya itu sudah susah. Ya. Nah, karena itu di dalam Islam ya, proses belajar itu dimulai dari kecil supaya jangan sampai jahil murakkab itu. Ya. Jadi gampang, tidak tahu diberitahu langsung mengerti.